Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Indah sekali firman ini. Tentunya ini tidak asing lagi bagi kita. Menyatakan bahwa hidupmu ada dalam rancangan Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir. Jalanilah bersama dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang bertanya-tanya, apa rencana Tuhan bagi hidupnya? Di mana saya akan tinggal? Apa pekerjaan saya kelak? Bagaimana masa depan kami, dan lain sebagainya. Rasul Paulus memberitahu kita bahwa orang benar akan hidup oleh iman, bukan dengan mengetahui rencana Tuhan. Rencana Allah dalam hidup kita adalah misteri, rahasianya, dan akan terungkap saat kita menggunakan semua yang kita punya dalam kebenaran di kehidupan yang kita jalani ini. Seorang novelis dan penulis Amerika bernama Nathaniel Hawthorne, suatu waktu ia pernah sangat terpuruk ketika menerima kabar pergantian jabatan di kantor bea cukai. Boston, tempatnya bekerja, ia diberhentikan. Berita buruk itu seakan-akan menggelegar di telinganya. Dunia seolah-olah sudah kiamat. Ia berjalan pulang dengan perasaan sangat gelisah dan gundah. Di pelupuk matanya terbayang wajah duka sang istri dan anak-anaknya. Masa depannya gelap dan suram. Setibanya di rumah, ia menceritakan hal itu kepada istrinya. Dengan air mata, lalu sang istri pun memeluknya. Tetapi yang lucunya ia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Pak, tidak usah bersedih. Kau punya banyak waktu sekarang. Kau bisa mulai menulis." 4 tahun setelah kejadian memilukan itu, Nathaniel menghasilkan sebuah novel yang membuat namanya terkenal di seluruh dunia. Novel yang berjudul The Scarlet Letter. Novel ini disebut sebagai karya sastra Amerika yang paling penting, dan bahkan di seluruh dunia. Telah menjadi bagian penting dari kurikulum sastra di banyak sekolah, dan novel ini menjadi inspirasi dan telah diadaptasi dalam berbagai film, drama, dan karya seni lainnya. Sebab rancanganmu bukanlah rancanganku. Dalam banyak kisah hidup terjadi hal seperti ini. Mungkin juga dalam hidup Anda masing-masing. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, di halaman pembuka autobiografinya, An American Life, mantan Presiden Amerika Ronald Reagan menulis demikian. Saya dibesarkan dengan keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana bagi semua orang. Bahkan liku-liku takdir yang tampaknya acak juga adalah bagian dari rencananya. Ibu saya mengatakan bahwa segala sesuatu dalam hidup terjadi karena suatu tujuan. Bahkan kemunduran paling menyedihkan sekalipun, pada akhirnya semua akan berjalan dengan baik. Jika ada yang salah, jangan membiarkan hal itu membuat kita terpuruk. Tetapi kita harus menjauhi darinya, melangkahinya, dan terus maju.
Ibu saya mengajarkan saya nilai berharga dari doa dan bagaimana kita bisa memiliki mimpi dan percaya kita dapat mewujudkannya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu tidak terjadi dengan kebetulan, tapi semuanya ada dalam rancangan Tuhan, termasuk secara perjalanan hidupmu. Meskipun kita mungkin mengalami kesulitan atau tantangan dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dengan semua itu. Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan kepadamu. Percayakah kamu di situ? Rencananya adalah agar kita anak-anaknya menjadi bahagia, menjadi serupa dengan Yesus. Dia ingin kita bertumbuh dalam cinta kasih, dalam pengetahuan, dalam hikmat, dalam iman, dalam segala hal. Dia ingin kita bahagia, ingin kita mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Dia ingin kita taat sepenuhnya padanya, agar kita hidup bahagia dan sejahtera bukan hanya di dunia, tapi di sorga kelak. Sebagaimana Kristus taat sepenuhnya kepada Bapaknya di sorga, maka kematian sekalipun dihadapinya, dan bahkan Dia telah bangkit dan naik ke surga menjadi Raja di atas segala raja. Rancanganku bukan rancanganmu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Melalui kaca spion kita sering melihat banyak rencana Tuhan, meskipun tidak sejelas yang kita pikirkan. Tetapi di kaca depan itu semua adalah iman. Terkadang Tuhan menutup pintu yang satu untuk membuka pintu yang lain. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, tentu ada maksud baik dan berbalik kepada sesuatu peristiwa yang luar biasa. Maksud baik di balik semua peristiwa. Di tengah penderitaan dan kegalauan, akan gelapnya masa depan, akan hancurnya cita-citamu, akan tidak terwujudnya kerinduanmu, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam hal rumah tangga, dalam jodoh, dalam hal apapun. Tuhan membawa berita pengharapan kepada kita melalui Yeremia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Goalnya adalah tujuan rancangan Tuhan bagi kita, memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Bukan hanya di dunia, tapi di surga kelak. Inilah janji Tuhan bagi kita saat ini, yang menguatkan kita, memampukan kita bangkit melangkah, menyusuri kehidupan yang penuh dengan lika-liku ini. Jangan pernah putus asa, teruslah berusaha, teruslah berjuang, berpaut selalu pada Tuhan, Sang Sumber hidup kita. Anda akan menerima bahagia yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah hari ini. Tuhan, semua dalam hidup kami adalah atas rancangan Tuhan. Sekalipun kami sering tidak mengerti apa rancangan-Mu, tapi dengan beriman dan terpaut padamu, Tuhan akan tunjukkan bait demi bait perjalanan hidup kami untuk menunjukkan rancangan-Mu yang sempurna. Sebelum kami lahir, Tuhan sudah merancang apa yang menjadi hidup kami. Dan di dalam perjalanan, Kau sudah tunjukkan bagaimana cinta kasih-Mu kepada kami melalui Yesus Kristus, mewujudkan semua rancangan-Mu.
agar kami diselamatkan dari belenggu dosa dan kejahatan. Semua cita-cita kami sering berantakan, tapi pada akhirnya rancangan-Mu lah yang terjadi. Ya Bapa yang baik hati, kami terlalu sering memaksakan kehendak kami dan tidak melihat apa di balik yang terjadi. Ternyata Tuhan adalah ikut campur dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tahu seperti apa kami dan apa yang menjadi beban, kemelut, masalah yang kami hadapi. Kau sungguh mengerti siapa kami, siapa anak-anak kami, siapa suamiku dan istriku, siapa kekasihku dan siapa yang menjadi pimpinanku. Sekalipun manusia merancangkan yang jahat, tapi Tuhan selalu merancang yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Janji pengharapan itulah yang membangkitkan kami, membawa kami meninggalkan segala masa lalu dan merangkak menuju masa depan. Kiranya tangan-Mu yang Maha Kudus menuntun kami dalam rencana-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu pada kami dan seluruh anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami yang selalu meragukan rancangan Tuhan dan memaksakan kehendak kami. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.